Oh jadi kalian tuh sempet jadian. Lu gak merhatiin sosmed ya? Enggak merhatiin. Komentar-komentar orang Komentar tuh orang enggak pernah dibaca. gak pernah dibaca? Nggak pernah dibaca. Kenapa? Ya Tapi gitu. lu sempet ngerasa kayak apa gue nyerah aja jadi artis gitu-gitu gak sih? Kayak ngambil juga, Iya, bener. padahal usaha dari kita. Tapi itu memang begitu cara kerjanya. Mau gak mau ya gak? Iya benar. Lu sempet sebel gak sih dengan sistem itu? Sempat. Oh jadi kalian tuh sempet jadian? Jadian apa sih Kak? Enggak, jadi sempet jadian? Enggak. Enggak. Oh malah enggak jadian? Iya. Deket aja gitu, Deket tapi nggak aja. ada status. Sebelum sekarang ya. Sekarang soalnya udah susah ya. Iya. Kenapa susah sih? Enggak susah Kak Gilang. Ya kita biasa-biasa aja. Pacaran enggak. Ya dekat aja sebagai teman. Sedekat apa sih kalian tuh? Kalau bilang dekat banget juga enggak. Soalnya kita juga komunikasinya enggak tiap hari gitu. Oh komunikasi emang nggak tiap hari. Enggak tiap hari. Dan sampai saat Bukan ini kayak orang yang deket banget sampai, kamu makan siang apa hari ini gitu. enggak. Nggak begitu? Enggak. Dulu iya. Dulu iya. Sudah berapa lama tidak seperti itu? Tidak seperti dulu. Sudah lama banget, mungkin udah berbulan-bulan. Oh, Iya, cuman kalau misalkan kita ketemu ya biasa aja. biasa aja. Iya. Tetap dekat Tetap selayaknya sahabat. Selayaknya sahabat. Oh, nyesek nggak? Kok nggak jadinya malu gitu? Enggak juga. Biasa aja. Iya biasa aja. Oh, Soalnya nggak pernah naruh harapan gitu. oh, Nggak pernah taruh harapan kalau aku harus dapetin dia dan aku harus pacaran sama dia, enggak. oh gitu. Makanya lu nyebar kemana-mana nih. Lagi kesini iya, ke situ iya. Ya siapa aja yang nyangkut deh ntar gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Iyalah namanya anak muda mau gimana lagi kan. Iya, Lagian juga fokus lu mungkin bukan cuma di situ kan ya. Bener banget. Iya, Banyak fokusnya sama keluarga iya, sama lingkungan iya, sama karir juga iya. Iya. Tapi kemarin congrats ya sempat dapat award pas Indonesian Dangdut Award kemarin. Ada berapa kategori lo kemarin dapat? Thank you. Kategori banyak. Penyanyi pendatang baru terbaik. Penyanyi pendatang baru. Terus yang duet sama Rara ya? Iya. Nah. Terus ada apa? Itu doang kayaknya. Oh, dua grup ya? Iya. Grup terbaik. Lo ngalahin Denny Caknan lo sama Darboy Gang. Darboy Gang. Heeh. Jangankan Denny Caknan sama Darboy Gang. Hari aja aku masih mikir loh. Saat itu. Masih kayaknya hari deh gitu ya. Kayaknya hari deh. Jangan dulu mereka berdua itu deh. Hari aja dulu. Kenapa lo mikirnya gitu? Kenapa? Ya, Lo merasa hari lebih di atas lo gitu? secara followers. Oh, Iya, iya. dia juga lebih banyak dari Gunawan. Terus secara fanbase dia juga lebih besar dari Gunawan. Itu yang Gunawan tahu ya, nggak tahu Iya, kalau iya. ternyata enggak. Sorry, nah kalau fans kalian berdua tuh kan Gunara. Kalau lu sendiri itu Genius One. Genius One. Iya. Genius One pada saat lu menang gitu, mereka pasti support terus ya. Support banget. Apapun yang terjadi di diri lu support ya. Iya. Walaupun lu sendiri kayak, masa sih gue ngalahin Denny Caknan gitu-gitu. Bener. Dan Terus? sempat bingung juga saat itu. Karena Gunawan tidak mempersiapkan kalau aku harus mempersiapkan speechnya nih saat menang. Karena kayak udah nggak mungkin udah, lagi. iya, karena fanbase juga mereka mungkin berusaha untuk Gunawan bisa menang, tapi mereka nggak bilang sama Gunawan. Jadi Gunawan bodo amat lah. Oh iya. Iya, jadi saat itu tuh cuma latihan
persiapan perform doang. Ah, Nggak ada karena latihan memang buat perform hari speech. itu. Iya benar. Tapi kalau misalkan nih, kan kalian temenan nih, lu, Hari, Faul, atau yang sama-sama masuk nominasi gitu. Ketika lu yang menang, ada gak sih dari fanbase yang lain tuh, kayak misalkan, kok Gunawan sih harusnya, ada gak sih yang gitu-gitu? Sejauh ini enggak Kak, kayaknya ya. Karena lu juga lu gak merhatiin sosmed ya? Enggak. Enggak merhatiin Komentar-komentar orang komentar tuh orang nggak pernah dibaca. gak pernah dibaca? Nggak pernah dibaca. Kenapa? Gimana ya? Kalau misalkan itu positif, untung bagi kita. Tapi kalau misalkan itu negatif, ya jadi drop dong. Lu gak mau ngambil resiko itu? Nggak mau ngambil resiko. Pernah berarti dulu? Dulu pernah pada saat kompetisi. Oh awal-awal ya? Iya. Terus lu Karena ketemu? di situ juga Gunawan baru pertama pakai Instagram. Baru pertama pakai Instagram dan Gunawan harus baca saat itu dan komennya tuh benar-benar menyakitkan banget. Apa saat yang itu. bikin sakit waktu itu komennya? Saat itu tuh yang paling bikin sakit pas Gunawan masuk top 9. Katanya kamu tuh nggak pantas masuk top 9. Kamu itu syukur-syukur dibantu sama gimmick dan segala macam. Iya. Saat itu dan itu adalah komentar yang paling terburuk saat Gunawan megang sosmed. Oh, oke. Gitu. Lu sedrop apa ketika melihat itu? Drop banget ya Gilang. Drop banget. Iya, sampai lihat sendiri dong. Pada saat tampil di top 12 itu sempat lupa lirik itu. Iya, gara-gara itu. Ternyata gara-gara kepikiran komentar iya, itu. jadi tekanan itu bukan cuman di atas panggung doang, tapi tekanan itu ada di media sosial juga. Jadi sampai kepikiran, ini kalau turun panggung saya buka sosmed kayak gimana ya komentarnya. Kayak Tapi gitu. lu sempat ngerasa kayak apa gue nyerah aja jadi artis gitu-gitu gak sih? Sempat. Ada fase itu Iya ternyata ada ya? fase itu fase paling terendah. Sampai Gunawan curhat sama kameramen Nida Zozo saat itu. Oh ya? Iya sampai tanya pendapat dia loh. Eh. Kalau misalkan saya berhenti di sini bisa nggak ya? Saya bilang sama orang Indosiar deh berhenti di Oh kompetisi. iya? Iya. Lu sempat ngomong kayak Sempet begitu sampai ngomong mau kayak berhenti kompetisi? Iya benar. Cuma gara-gara komentar yang tadi itu. Iya. Tapi kan orang menghadapinya memang beda-beda ya. Ada yang siap, ada yang memang kayak lu gitu. Tapi ini gue mau cerita sedikit. Dulu tuh Indosiar punya Q Academy di bulan Ramadan. Iya. Ada satu peserta, dia nyanyi itu emang ya kurang gitu. Terus dikomentarin lama semua juri gitu-gitu kan. Terus Soimah tuh kayak nangkep sesuatu yang beda. Dia bilang gini, ntar semuanya, kamu masih mau ikut kompetisi nggak? Tiba-tiba dia jawab, enggak. Ya, saya ngelihat itu dari kamu. Kamu memang pengen tereliminasi hari ini kan? Iya, saya pengen tereliminasi. Nah itu gue nggak ngerti tuh waktu itu karena memang tidak tergali dengan baik. Mungkin salah satunya, komentar dari netizen juga berarti berbahaya sebenarnya jempol-jempol Berbahaya. netizen itu ya. Iya sangat berbahaya kayak Gilang. Terus? Mereka nggak tahu kalau kita baca tuh mental kita jadinya kayak gimana. Mereka nggak tahu. Gak semua orang ready, gak semua orang siap buat Bener. itu. Terus sekarang akhirnya dengan cara lu tidak membaca sama sekali setelah komentar itu terjadi. Siapa yang ngasih saran ke lu buat gak baca? Atau lu muncul sendiri idenya? Muncul sendiri idenya. Nggak ada yang nyaranin untuk jangan ngebacain komentar. Di asrama itu salah satu peserta yang paling cuek dengan komentar netizen adalah Gunawan. Kalau teman-teman yang lain tuh besok pagi entah mereka turun dari kamar atau keluar dari kamar, aduh aku semalam baca ini terus Gunawan heran sendiri. Kenapa sih lu pada baca? Harusnya nggak dibaca. Terus kalau fans yang mau menggapai Gunawan bagaimana caranya? Kan biasa dari komentar-komentar itu. Gimana Gunawan tuh? lebih seneng buka DM. Di DM kan juga banyak Iya, yang ngatain. DM permintaan pesan itu. Gunawan lihat dari luar. Belum dibuka dulu. Belum dibuka. Jadi kalau udah ada yang wah ini jangan gue buka, gue delete aja gitu. Bahkan yang DM maaf sebelumnya pendapat itu kan pendapat ya. Itu bahkan itu pun Gunawan nggak buka. Walaupun kita nggak tahu entah Kita nggak hasilnya tahu. bagus atau enggak gitu Iya, ya. benar. Tapi kalau udah ada kalimat-kalimat kayaknya feeling nggak bener nih, insting Iya. kayaknya nggak enak nih kayaknya. Udah. Iya karena saat itu tuh Gunawan masih mentalnya tuh belum sampai ke situ. Enggak, Belum. tapi entah kenapa menurut gua itu bagus banget. Karena Iya bagus. Kebanyakan orang itu memang tidak siap untuk mendapatkan respon negatif. Iya benar. Karena mereka berusaha untuk menampilkan yang terbaik supaya menghibur. Iya. Sehingga harapannya para pendengar tuh terhibur. Benar. Nah, kalau misalkan ternyata ada yang tidak terhibur, kita tuh kayak gagal gitu loh. Benar. Itu kan sebenarnya yang terjadi kan. Iya. Makanya Gunawan bilang saat itu mental Gunawan memang belum bisa nerima banget. Kayak gitu. Jadi ini belum gue baca belum nanti aja. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang Gunawan
ya udah bodo amat. Walaupun baca ya, walaupun Oh sekarang udah baca nih? Iya, akhirnya sering kebaca juga, walaupun nggak mau baca. Tetap kebaca juga karena masuk di notifikasi kan. Iya, Jadi iya, Gunawan baca, ya sekarang udah bodo amat. Kalau misalkan itu bagus ya Gunawan bakalan terapin. Tapi kalau misalkan itu nggak bagus ya bodo amat. Iya, Itu urusan iya, gue. iya. Jadi buat netizen di luar sana kalau mau kenalan sama Gunawan ya tolonglah kritik pun juga mungkin yang bagus gitu ya. Bener, yang sopan lah. Yang sopan. Gimana sih yang sopan menurut Gunawan tuh kritiknya? Misalkan lo nyanyi nggak bagus hari itu. Yang menurut lo bisa masuk ke lo dan lo lihat lo baca tuh kayak gimana misalkan? DM-nya itu harus gimana ya? Maksudnya sopan gitu. Nak, boleh nggak dikasih saran kayak gini? Kalau dulu kan begitu pun nggak bisa. Kalau dulu Gunawan nggak bisa baca. Langsung yang udah deh gitu. Udah kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah baca. Nak nyanyinya nanti besoknya kayak gini ya. Nanti ininya diperbaikin lagi, ininya diperbaikin lagi. Berarti kebanyakan orang tua dong, emak dong berarti. Banyak. Oh. Karena udah tahu sendiri, bunda-bunda. Iya, bunda-bunda tuh ya sering nontonin kita gitu. Terus komentar ya tahu sendiri mama nggak bisa dilawan kan ya. Tapi lu sendiri sudah mendapatkan banyak hadiah dari ini kan, fans Banyak kan? banget. Banyak banget ya. Banyak Kalau banget, sangat bersyukur. tapi menurut gue sih kayak Hari itu luar biasa sih, Hari, Putri, Vildan lah zaman itu tuh mereka bisa dapat rumah, mereka dapat mobil gitu-gitu dari fans kan. Lu sendiri paling gede apa? Paling gede saat itu Sampai sekarang. kamera sama MacBook kalau nggak salah. Ih, gokil. Terus kepake barang itu. Kepake. Kenapa kamera? Apakah mereka tahu lu suka fotografi? Kata mereka itu bakalan bakalan ada manfaatnya setelah Gunawan kompetisi. Saat itu ya mereka nggak tahu aja Gunawan. Aduh, malas banget. Malas banget kalau misalkan ngonten-ngonten gitu. Oh, mereka tuh berharapnya Ya, konten. mereka berharapnya konten, cuman Gunawan tuh malas banget. Nah, lu tuh tipikal yang gimana sih ke fans? Maksudnya kan biasanya ada fans yang mengatur. Lu tipikal yang nerima aja supaya job lu makin banyak karena lo membahagiakan mereka, atau lo enggak, gue mending apa yang gue lakuin aja, lo terima-terima enggak? Iya. Yang kedua. Gunawan yang kedua. Oh, gitu. Ya Gunawan seperti ini, kalau misalkan kamu terima ya syukur, kalau enggak ya udah. Kalau lu sendiri si Genius One itu ada ininya nggak sih? Ada misalkan kan kalau orang tuh ada apa supervisornya atau leadernya gitu, fanbase-nya ada. Dan biasanya mereka punya grup sendiri gitu kan. Tapi lu nggak masuk di grup itu? Nggak ada. Oh, lu nya nggak ada. Cuman maksudnya di grup pusat aja, adminnya aja. Ya adminnya aja. Pengurusnya aja. Pengurusnya aja. Tapi lu tidak ada di dalam grup itu kan? Ada. Masuk di dalam grup itu. Cuman ya di handphone yang satu maksudnya. Oh, di handphone yang nomor yang berbeda lah gitu ya. Yang lu kasih ke gua atau ke yang lain ya berbeda lagi gitu. Oh, iya. Terus kalau misalkan ada keinginan atau apa, setidaknya atau pernah gak sih kayak Zoom buat ketemu sama fans lu di luar sana gitu? Pernah. Itu biasanya disampaikan sama admin berarti ya? Disampaikan sama admin. Admin sering bilang, Dek, kamu kan kemarin baru menang nih. Kadang Zoom itu kalau ada hal-hal penting aja, nggak setiap saat, nggak sering kayak gitu. Jadi mereka bilang mereka mau nge-Zoom nih, pengen ngobrol sama kamu Dek. Ya udah sempetin waktu. Oh iya. Jadi kalau pas lagi ada waktu, lo sempatkan buat mereka juga. Karena yang minta lo tuh banyak banget di YouTube gua. Iya. Gunawan dong, apalagi pas Rara kesini kan. Gunawan dong. Pasti gitu. Gunawan dong sama Rara nanti satu. Iya, mereka minta berdua gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalian ya memang sudah tidak bersama gitu kan. Jadi sudah fix nih berarti ya. Kalau fans bertanya-tanya, ya Rara sama Gunawan. Punya hubungan gak gitu. Tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kalau di TV gak mau ngomong gitu? Ada kok, pernah. Pernah ya? Iya. Apa mereka kurangnya atau gimana ya? Kan sempat ditanyain kalian tuh sebenarnya gimana? Iya tapi kayak tarik ulur, ngerti nggak maksud gua? Iya. Tidak ada kalimat yang fix, nggak gitu, nggak ada kayak. Iya nih si ini. Rara mancing lagi, elunya mancing lagi, ketawa-ketawa kan orang jadi bingung kan, masih ngambang nih. Ini sebenarnya gimana sih? Apa mereka pura-pura tidak mau terlihat depan kamera? Apa gimana? Nah di sini nih, Jadi ini Gunawan tegasin lagi nih. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Nih, di sini Gunawan tegasin lagi. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Gunawan sama Rara tidak punya hubungan apa-apa.
Lagi dong, lagi tidak punya lagi. Karena Iya. dulu sempat berarti dekat. Dulu sempat dekat, Walaupun tidak ada kata-kata kayak jadian yuk gitu nggak ada. nggak ada. Tapi dekatnya seperti orang pacaran. Dekatnya kayak orang pacaran Iya, iya. yang Tapi seperti lu- orang lihat ya. Iya. Nah tapi lu bikin single baru gini? Ya untuk kebutuhan gimmick itu aja biar lanjut terus berarti. Iya ya. Gimana sih? Enggak. Iya, dia baru ngair kayak, wah ini dapat, ini ada benefitnya nih gitu. Enggak karena gini Gunawan, gue ngelihat lu tuh cerdas dalam berbisnis tuh lu mengerti arahnya. Kalau gue deketin dia nih, nah ini kita bisa cuan bareng nih, ibaratnya gitu loh. Gue bisa profit bareng nih, bareng Oxtrade. Nah terus habis itu kayak yang misalkan, gue mau coba deketin dia nih, siapa tahu dengan ini kita bisa booming bareng, kemudian kita bikin project bareng, karya lagi, sehingga nanti ada continuity kerjaannya. Bener gak sih? Gue ngebaca lu begitu, secerdas itu lu tuh. Itu mungkin itu adalah apa ya? Gimana ya jelasinnya? Maksud dari perkataan kita berdua, kita saling support satu sama lain. Ya. Mungkin itu maksudnya. Kasarnya gue yang tadi. Iya, benar. Halusnya yang lu sebut Halusnya barusan. yang itu. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksud gue gini, kita kan ini showbiz kan. Iya, Maksudnya dunia entertainment kan. Iya. Mereka tuh netizen di luar sana tuh butuh yang gitu-gitu sebenarnya. Jadi ya apa yang kalian lakukan tidak salah sama sekali. Tidak salah. Toh kalian tidak juga bilang iya kita jadian. Kalian tidak membohongi. Kan? Benar, kita tidak membohongi, kita tidak memanfaatkan. Oh ya ini kita pacaran biar kita bisa dibikin single. Enggak. Iya bukan itu. Tapi kalau misalkan itu terjadi ya bagus. Bagus. Karena itu Itu di manage. syukur-syukur. Iya, gue paham banget gitu. Tapi panggilan Ucing sama Indi itu tetap dilangsungkan, tetap terjadi. Tetap dipakai. Tetap dipakai. Aduh lucu banget panggilannya Ucing sama Indi. Karena lu suka India juga ternyata ya. Iya. Dibandingin Arab lu emang lebih suka India ya? India. Ya. Kemarin tuh gue ngundang Putri, gue ngundang Ridwan. Sama ternyata kesukaannya gitu. Tapi lu belum diajak Putri untuk cover bareng juga ya? Nanti. Oh ada? Ada. Nah ini gue suka nih. Karena biasanya anak-anak jebolan dari kompetisi. Kebanyakan mereka bingung harus melakukan apa. Sementara kadang-kadang kebutuhan dari dunia entertainment saat ini haruslah kita yang memulai dulu. Benar. Kita nggak bisa nunggu. Bener banget. Iya kan? Bener banget. Nah itu. Makanya gue Kita bilang. harus ngebagusin diri kita dulu nih. Ngebagusin karir kita dulu sendiri. Nanti kalau misalkan ternyata ibaratnya yang paling mudah dicontoh tuh dari YouTube, kemudian trending. Iya. Baru nanti kita diundang Baru lagi. nanti diundang. Tapi kan berarti kan dari kita sendiri kan? Iya, benar. Iya. Walaupun duitnya manajemen dari mereka. Benar. Mereka yang ngambil juga. Iya, benar. Padahal usaha dari kita. Tapi itu memang begitu cara kerjanya. Mau gak mau ya gak? Iya bener. Lu sempet sebel gak sih dengan sistem itu? Sempat. Sempet bingung juga. Kadang ngobrol sama teman-teman juga gitu. Iya ya, kita yang usaha. Maaf ya, sorry ya. Enggak apa-apa. Ini maksudnya realita yang terjadi. Iya benar. Kadang Gunawan suka ngobrol sama teman-teman juga. Kita kadang aku suka kasihan sama teman-teman yang lain juga. Kadang mereka hampir terlupakan, hampir terlupakan. Tapi mereka ngebuat karya mereka sendiri di YouTube mereka sendiri dan tiba-tiba mereka naik. Ya dengan santainya, Iya, tinggal kayak yaudah yuk gue urusin yuk. gitu. yuk gue ngurusin gue. Iya. Lu ke gue yuk. Paham gue. Kayak gitu. Secara begini, kita yang berkarya kemudian karena kita seniman ya, jadi ibaratnya tuh ada ketidakpuasan gitu. Ketika ini kan gua nih yang lahirin, ibaratnya kayak gitu kan ya. Tapi ya mau gimana pun sebenarnya ya hampir sama memang. Di mana-mana pun seperti itu. Iya. Mungkin nanti suatu saat ada saatnya ketika kita punya bargain position untuk bilang nggak usah deh, biar gue sendiri gitu. Iya. Karena kadang-kadang yang kita jaga tuh banyak Gunawan. Ini kan memang keluhan nih, hampir sama nih. Iya. Hampir sama, gue juga hampir sama. Tapi saat ini yang kita jaga tuh banyak. Soalnya ini kalau kita menolak, dia punya link ke sini, punya link ke sini, ke sini. Sekali dia ngomong gak usah pakai Gunawan, anaknya gak bisa diatur. Benar. Hilang lu ini. Hilang. Walaupun rezeki di tangan Tuhan, Iya. ya. Cuman maksudnya kan kita meminimalisir kemungkinan itu yang terjadi kan. Benar. Nah itu makanya. Tapi teman-teman lu sering curhat soal ini juga berarti.
Banyak. apalagi circle kita sama aja kan. Yang paling sering ngeluh siapa? Siapa lagi kalau bukan anak-anak? Ya. Randa? Hampir semua kayaknya deh. Hampir semua ya. Iya. Tapi lu juga termasuk yang sering loh. Kalau misalkan ada konser apa, ada lu. Alhamdulillah gitu. Maksudnya berarti lu ada sesuatu yang dijual gitu. Baik Alhamdulillah. suara, wajah, bentuk tubuh. Kan ada yang dijual kan berarti kan. Benar. Nah ya tapi berarti posisi positifnya adalah apa yang lu bisa ambil dari sistem yang terjadi ini? Apakah lo bisa mengambil kesimpulan positif bahwa ya kita berarti nggak bisa berhenti berkarya nih gitu apa gimana? Sisi positif yang lo ambil. Kalau negatifnya kan tadi lu udah bilang tuh. Benar-benar. Kalau positifnya ya kita dikasih wadah untuk berkarya. Jadi itu adalah kesempatan kita. Bagaimana apa yang belum kita keluarkan ya kita bisa ngambil kesempatan untuk mengeluarkan itu semua yang positif-positif di diri kita gitu loh. Iya. Itu positifnya. Apakah lu ada niatan untuk menuju ke dunia yang berbeda di luar entertainment? Kalau Iya. Faul kan mau ke politik tuh. Iya. Lu juga ada? Enggak, kalau politik enggak. Oh kalau politik enggak lu justru. Tapi lu pengen tetap berada di dunia entertainment? Tetap berada di dunia entertain aja. Iya. Maka Udah paling benar kayaknya deh. lu Udah paling benar dan udah paling mentok kayaknya. Iya benar. Tapi lu nyiptain lagu gitu-gitu juga kan maksudnya kan? Nyiptain lagu enggak. Oh enggak ya? Iya, karena ya masih gimana ya? Masih bingung juga ngemulainya dari mana. Oh iya. Karena kan kita masih memang dipegang sama manajemen, masih dikoordinir sama Indosiar. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ngebuat apa-apa ya sulit juga. Jadi kalau gua tanya misalkan 10 tahun lagi Gunawan itu akan dikenal sebagai apa? Apakah masih sebagai penyanyi atau? Masih sebagai penyanyi dan mungkin lebih dari itu tapi masih di bidang seni tarik suara. Oh iya. Kayak mungkin pencipta lagu, mungkin apa gitu. Karena lu kan pernah jadi koreografer ya? Tari? Pernah. Tari daerah? Iya pernah. Nah itu maksud gua ada bakat-bakat itu ternyata kan. Iya. Lu pernah nunjukin memang pada saat kompetisi. Tapi maksud gua apa lu gak pernah ya? Lupa gua. Belum. Belum pernah kan? Belum Nah pernah. iya. Tapi banyak orang udah tahu kalau lu pernah jadi koreografer tari. Nggak tahu juga orang. Nggak tahu juga ya orang-orang. Nah maksud gua mungkin lu bisa ngambil jalur itu juga. Mungkin. Ya, kita nggak tahu kedepannya kayak mana. Iya. Mungkin bisa jadi kayak Agnes Mo, Amin. Gunawan Mo, misalkan. Ya apalah itu namanya. Jauh banget ya. Iya tapi aminin aja. Iya. Karena Maksud nggak gua tahu. karena lu kan maksudnya nggak kaku-kaku banget. Lu bisa nari, lu punya basic dance gitu loh. Kalau Ridwan kan memang kita mengenal dia emang jago ngedance kan. Nah maksud gua ternyata lu juga punya basic itu. Jadi mungkin ini saran dari gua aja. Mungkin bisa dikolaborasikan nanti ke depannya. Amin. Dan lu pasti tidak pernah terbayang ya tiba-tiba muncul di TV punya banyak fans, kemudian ya menjadi artis gitu-gitu. Atau lu dari kecil emang cita-citanya artis? Enggak kegilang. Waktu lu Jadi jangankan di TV. Kebayang untuk sekarang ada di sini aja enggak. Ngebayangin kalau sekarang ketemu sama Kak Gilang aja enggak. kenapa? Lu tuh tipikal yang kayak gimana sih sebenarnya orangnya? Kak Gilang, kita di sana tuh di kampung itu jangkauan gimana ya? Akses untuk ke Jakarta aja itu jauh banget. Pokoknya kalau mentok-mentok Makassar, mentok-mentok Manado. Itu udah mentok tuh. Mentok banget. Kamu kuliah di mana? Makassar. Wow. Kamu kuliah di mana? Manado. Oh, Wow. udah begitu. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk anak daerah, khususnya untuk anak daerah Gunawan di sana, ke Jakarta itu udah sesuatu yang sangat luar biasa. Lu tuh di Halmahera. Halmahera, Iya, di benar, Pulau Halmahera, Pulau Panjang. Iya. Saat itu Gunawan lolos audisi aja mereka sekampung tuh benar-benar nggak nyangka. Iya. Benar-benar nggak nyangka kalau ada anak daerah yang masuk TV. Karena nggak ada satupun anak daerah di sana yang jadi artis. Iya. Lu pelopor gitu ya. Iya. Nggak ada. Jadi mereka benar-benar kaget banget. Sampai akhirnya Gunawan ditelepon dan datang ke Indosiar.
itu aja masih kayak mimpi, bener. Sampai berkali-kali ngomong ke orang tua, Mak, ini nggak mimpi kan? Bener kan ini? Orang masyarakat juga ngomong begitu. Iya. Kok bisa anak ini? Bahkan ada beberapa masyarakat yang mungkin nggak suka. Iya. Mereka sempat ngomong begini, kamu nggak bakalan bisa lawan orang di sana. Ya udah, kamu mentok-mentok ya top segini, udah pulang. Iya. Kita sambut kok, kata mereka kayak gitu. Terus gue bilang iya ya udahlah, aku yang penting masuk TV sekali aja. Yang penting ada sejarah anak daerah di sana masuk TV. Iya. Lu tidak terlalu ambisius berarti Tidak ya. ambisius untuk masuk ke top lebih maju terus juara, enggak. Tapi ternyata ketidakambisiusan itulah yang membuat lu malah lebih maju ya. Bener, sebenarnya sempat ambisi saat top berapa ya waktu duet sama Rara. Kelihatan Itu sempat sama Terus? sempat ambisi juga. Akhirnya setelah top itu ngedrop. Oh. Karena ambisi tadi, Iya, benar kalau ternyata kompetisi. salah. Benar kalau kompetisi itu jangan terlalu ambisi deh. Gitu ya Bre. Iya. Lu tahu nggak produser gue? Apa tuh? Dia Indonesian Idol, tahunnya Judika, Iya. tahunnya Mike, Oh, sempat nyanyi juga. 12 besar. Oh iya. Iya. Pokoknya kalau lo buka nih Idol 2 nih yang lagunya apa? Cinta ya? Cinta. Yang bagian ini nih. Bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Itu dia. Oh iya. Iya, betul. Katanya Hari tuh sempat ada di fase star syndrome, kata dia gitu. Lu ada nggak fase itu? Alhamdulillah gue nggak pernah ada di fase itu. Gak pernah ya? Iya. Iya. Kalau kita balik ke kampung mungkin ada ya.